Ini mesin trik yang dipergunakan Buya untuk sebagai seorang wartawan dan sebagai salah seorang penulis, baik waktu di Medan ataupun di Jakarta. Dan mesin ini yang anehnya beliau hanya mengetik dengan 2 jari. Waktu orang mengadakan dengan pencarian, kenapa Buya tidak belajar 10 jari? Lebih baik 11 jari katanya, 11 jari lebih tinggi dari 10. Nah, ini kalau dia bicara. Bahkan dikatakan orang, Buya ada punya ijazah ngetik? Tidak ada. Ijazah apa yang punya? Ijazah saya habis seluruh saya berikan orang saya, tidak ada. Memang dia tidak punya ijazah apapun. Tapi anehnya itulah, waktu dia memberikan kuliah umum tahun 58 di Mesir tentang masalah sejarah umat Islam, kagum-kagum dosen Mesir kok lebih tahu tentang masalah Muhammad Abduh lebih kami dari Mesir ini. Akhirnya tahun 59 dipanggil, dia anugerahi Dr. Honoris Causa. Itu pun waktu memberikan kuliah umum di UKM Malaysia tahun 73 tentang sastra Melayu. Akhirnya 74 dipanggil, dikasih juga Dr. Honoris Causa sastra. Waktu dipanggil oleh Menteri Agama kita pertama dari Medan tahun 50 dan diberikan tugas sebagai dosen luar biasa di beberapa fakultas di Jawa. Dia mengajar baik di Sumatera Barat atau Jawa Timur. Akhirnya Universitas Mustopo betul-betul profesi Buya dalam ilmu yang diajarkannya walaupun tidak melalui kuliah. Akhirnya Universitas Mustopo itu anugerahkan sebagai seorang profesor. Jadi seluruh ilmu yang dimiliki hanya 2 alat. Pertama, beliau rajin membaca. Yang kedua, secara otodidak. Bahkan waktu sekolah di Prabekti Tinggi, membaca buku Hoso Kunimoto, membaca buku Pak Irfahrudin, membaca buku Pak Suryo Purnoto, dan membaca hasil diskusi di Jogja bersama Gus Salim. Dia tinggalkan sekolah dan ikut kepada tokoh-tokoh yang dia kagum itu. Pengajaran. Bahkan terakhir sekali mencari guru ayahnya ke Makkah waktu umur 19 tahun tanpa diketahui ayah. Pergi ke Makkah. Ketemu dengan Syekh Al-Qurdi. Malah Syekh Al-Qurdi tidak mau membiarkan dia kembali ke Indonesia ini dengan kelihayan sempurnaannya. Tapi bertemu dengan Haji Agus Salim. Haji Agus Salim cegah, kamu ingin tinggal di sini? Tidak boleh. Negaramu lebih membutuhkanmu dari tempat ini. Jangan kamu tiru Syekh Khatib Al-Minangkabawi, tidak mau kembali lagi ke Indonesia ini. Kamu harus kembali. Akhirnya Syekh Kurdi pun pada waktu itu tidak mencukupkan belanjanya agar dia tidak kembali. Tapi yang sulit bagi Hamka hanya menyeberang lautan. Dia jalan kaki dari Mekah ke Jeddah, baru naik kapal dari Jeddah ke Medan, sampai di Medan mengajar di Delhi. Ada karangannya di dalam pedoman masyarakat, baru ayahnya tahu 1 tahun tidak pulang-pulang. Kerana Abdul Malik berada di Medan. Dijemput ke Medan, kemudian sampai di sini tanya, kemana kamu selama ini? Kata ayah, saya pergi untuk ilmu ke Makkah dan naik haji. Demikian indahnya cita-citamu, kenapa tidak beritahukan kepada ayah? Dia jawab, ayah belum punya kesanggupan, saya sudah ingin berangkat. Dan ayah tanya, kalau kamu betul-betul pergi ke Makkah, mana jubahmu? Waktu itu orang baju jubah. Ayah kata, maaf ayah, tidak ada uang pembelinya. Akhirnya ayah masuk ke dalam kamar, dikeluarkan sebuah jubah. Itulah jubah yang warna coklat. Iya, waktu dia berumur 20 tahun. Ayahnya bilang, ini saya bikin di Makkah sebelum nikah dengan orang tua.